Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama dan yang utama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat rahmat yang senantiasa melekat, anugerah dan hidayah yang tetap istiqomah, serta sejuknya iman yang menetes di hati sanubari yang tetap abadi. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Salawat bertaburkan salam semoga tercurahkan kepada seorang utusan yang penuh akan kesempurnaan, kepada seorang pendidik yang mengajarkan arti ketekunan, kepada seorang panglima yang gigih berani di medan pertempuran. Dia tiada lain dan tiada bukan adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umat manusia dari kebodohan menuju cahaya ilmu. Yang terhormat pengawas SMA Negeri 1 Wonosari, Ibu Dr. Anda Harminingsih, Magister Pendidikan, dan Ibu Iratas Manik Wigati, Sarjana Komputer Magister Pendidikan. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Wonosari, Bapak Sigit Toto Mursito, Sarjana Sains Magister Manajemen. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan Karyawan SMA 1 Wonosari. Marilah kita awali acara kita pada hari ini, observasi kinerja Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonosari, Klaten oleh Pengawas Pembina Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan berdoa bersama. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita dan cinta terhadap tanah air Indonesia, dengan penuh segala hormat, Bapak Ibu kami mohon berdiri dengan sikap sempurna. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
segala hormat, Bapak Ibu, kami silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, sebagai rangkaian acara berikutnya adalah sambutan presentasi dari Kepala SMA Negeri 1 Wonosari. Dengan penuh rasa hormat kepada Bapak Sigit Toto Mursito, Sarjana Sains, Magister Manajemen, kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Andes Harminingsih, Magister Pendidikan. Yang terhormat, sudah doktor ya, dokter lupa saya. Yang kedua Ibu Iratas Manik, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Negeri 1 Wonosari. Marilah selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruang guru SMA Negeri 1 Wonosari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini adalah observasi kepala sekolah ya. Bapak Ibu Guru, saya dulu diangkat pertama atau dipromosikan pertama adalah tanggal 23 Juli 2023 di SMA Negeri 1 Sulang Rembang. Apa yang saya kesana di benak saya, SOP saya, menurut saya ini, saya satu, pertama lihat rapor pendidikan. Rapor pendidikan kayak apa, kayak apa. Yang kedua, lihat anak-anak yang melanjutkan di perguruan tinggi. Terus yang diterima di SNBP, UTBK dan sebagainya. Yang keempat, lihat lingkungan sekitar kayak apa, kebersihannya dan sebagainya. Begitu juga yang ada di SMA Negeri 1 Wonosari ini. Begitu saya datang, saya tanya rapot pendidikan, jumlah yang diterima di perguruan tinggi negeri, dan kebersihan-kebersihan yang ada di SMA Negeri 1 Wonosari ini. Jadi itu yang akan saya benahi yang pertama. Nomor 1 ya biar bersih. Jadi di kita sekarang sudah mulai bersih. WC sudah mulai wangi ya. Nanti kalau sudah ada RKS dicat dan sebagainya, pokoknya anak-anak harus selalu kita ingatkan. Di pembinaan upacara sampai saya bilang, kalau mau pipis sentor dulu, pipis sentor lagi, biar tidak bau. Dan semua saya pembinaan di anak-anak seperti itu biar karakter anak baik. Dan konsentrasi saya di rapat pendidikan, walaupun di SMA Negeri 1 Wonosari ini sudah hijau semua Bu Hermi, tapi ada beberapa yang turun. Jadi turunnya ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang naik juga. Yang itu perlu kita amati. Nah, saya konsentrasikan untuk yang di SNBP. Karena sekolah itu dikatakan sekolah yang bagus itu SNBP-nya banyak. Ngefeknya banyak sekali kalau SNBP. Anak-anak tambah semangat. Banyak sekali masyarakat sekitar tambah melirik kita. Jadi sekolah ini jadi sekolah pilihan, sekolah idaman. Cirinya apa sekolah pilihan itu? Sing pindah ora ono, sing pengen sing mlebu. Kalau masuknya 360 pindahnya 12 lah itu repot. Jadi kalau sudah tidak ada yang pengen geser, pengennya ke sini ya itu berarti sudah mulai dilirik masyarakat di sekolah ini diidam-idamkan. Langkah-langkah strateginya yang saya lihat di sini ya Bu ya, selain kita sudah bina di bangunan dan sebagainya, kita benahi semua, kita sekarang konsentrasi di seleksi nasional berdasarkan prestasi. Saya lihat kalau anak-anak itu mau legalisir, saya lihat nilainya. Oh, nilainya sudah oke. Kalau di Sulang nilainya agama itu masih 67, 71, opo raiso Al-Fatihah. Masih segitu Bu Ermi. Saya dekati pelan-pelan, kalau sini sudah bagus. Sudah bagus, tinggal digenjot di yang lain. Manajemen nilai, memastikan nilai rapot 1 sampai 5, konsisten dan kompetitif. Ya, ini kita manajemen nilai. Yang kedua,
Dokumentasi, mengumpulkan dan memvalidasi sertifikat prestasi akademik dan non-akademik. Kalau siswa itu mendapat piala, video di SMA, di Universitas Undip, ya mesti dia nanti untuk fasilitas masuk sana. Baik dari SNBP atau Mandiri atau apapun, dia mesti punya fasilitas, privilege istilahnya. Sehingga memberikan komunikasi kepada siswa berpotensi tinggi. Yang ketiga, sosialisasi, edukasi, mekanisme pendaftaran kepada siswa dan orang tua. Saya juga buat podcast Bapak Ibu, Bu Pengawas. Saya terangkan bahwa untuk masuk perguruan tinggi negeri itu harus banyak hal yang diperlukan. 1, minat dan kemampuan. 2, finansial orang tua. 3, prospek masa depan. Prospek masa depan ini ada garis tangan Tuhan ya. Oh, garis tangannya saya ini jadi guru. Saya dulu pernah nyeles Pak, orang kerasan. Oh, jadi guru kok kerasan sampai sekarang. Jadi ada prospek masa depan ini ditaruh di nomor 3 karena di situ ada garis tangan Tuhan. Nah, dari anak-anak ini saya katakan, nek bijimu 90 iki kudu piye, mlebune ngendi berdasar data. Data saya kumpulkan dari di Sulang saya punya 2 tahun, di SMA 7 saya punya beberapa tahun. Saya geser di SMA 3 Bu, saya minta Pak Wardi, aku kayak orang ketang 10 siswa, bijimu koyo piye. Jadi saya tarik untuk kita rembuk di sini bagaimana. Oh, SMA kono koyo ngene. Jadi jangan terpaku di dirinya sendiri. Nanti saya juga punya program Bu, misalnya ini kurikulum pengen kemana boleh. Nanti dimasukkan RKS. Pak saya pengen ke SMA 3 boleh. SMA 4 Semarang boleh. Kesesuaian pengen kemana boleh. Tapi ya tidak semua, beberapa guru aja karena terpaut dengan dana. Lanjut Mas. Langkah-langkahnya kurikulum menyesuaikan materi dengan kisi-kisi dan penalaran potensi skolastik. Pembinaan. Saya masuk ke kelas Bu. Waktu tryout saya masuk, di jam-jam kosong saya masuk. Saya katakan sekolah kuwi penting. Ijazah tidak pernah mengkhianati. Nek pacarmu sosok berkhianat itu, nek ijazah ora. Tidak pernah, mesti kanggo. Kondone ro kuwi gerung ijazah tidak menunjukkan belajar, tapi nek di daftar yo ngaku ijazah lho. Kita masuk tes PTKI BUMN, nilai minimal rata-rata IPK 3,5. Ya aku rasa daftar wong IPK 2,8. Makanya rada dadi pegawai PTKI. Bimbingan belajar intensif, bimbel kita masukkan di sini, kita kerjasama dengan banyak bimbel. Jadi anak-anak dapat informasi banyak sekali dan melalui banyak tryout rutin bulanan standar nasional. Manajemen waktu dan strategi membawa. Jadi anak-anak diperkenalkan sejak awal. Nek luput SNBP ya SNBT. Begitu. Jadi anak-anak sudah diperkenalkan. Bapak Ibu guru juga sudah mulai diperkenalkan. Mulai mengumpulkan soal-soal TKA beserta jawabannya dan soal-soal UTBK. Yang kelima, sarana kesiapan laboratorium komputer dan infrastrukturnya. Jadi komputer ini mulai kita benahi karena kita dapat revit, kita geser-geser sudah mulai seminggu ini. Mas Abdan semalam juga dipersiapkan semua untuk OSM. Lanjut. Nah, peran kepala sekolah dalam pengelolaan. Perencanakan, menyusun program dan anggaran kegiatan, mengorganisasi, membentuk tim pendampingan dan membagi tugas. Nah, di sini kalau di sekolah lain mungkin BK itu tidak menjadi peran, kalau saya BK adalah ujung tombak sekolah. BK adalah ujung tombak sekolah. Tidak boleh guru BK tak tanya, Mbak, Bu Nuzul, budi kuwi omahe ngendi? Wong tuane bekerja apa? Bapake piye, ibuke piye, adike piro? Tidak boleh, tidak ada data itu. Mengapa kok dia tidak pengen kuliah? Apa mergo males, apa mergo pengen dadi tentara, polisi, apa nyet wis dilamar uang eta? Harus tahu semua. Pak Sigit iki marai gaweane BK akeh. Ben eta. Teknik pengendalian, mengevaluasi hasil tryout dan progres nilai secara berkala. Jadi anak-anak kita tampilkan, oh bijimu 400, ya mek njebok jurusan iki ora mampu. Oh bijimu 800, iso mlebu jurusan iki begitu ya.
Jadi anak-anak selalu konsultasi dengan baik dengan kurikulum dan tim BK. Jadi tim BK ini memang harus banyak keluar nih, harus studi banding kemana begitu tim BK. Lanjut, ini Bu, realisasi di kita. Jadi di 2024 data saya ambil 2 tahun kemarin, saya mesti ndek iki pira Bu, ndek iki pira, oh saiki kudu ngene, ndek iki pira nonton di sini kayak apa. Saya kumpulkan tim kurikulum tim BK, kita benahi bareng-bareng. Di 2024 SNBP kita 13 siswa, Poltekkes kita 8, UIN atau PTKIN 6 siswa. Totalnya 27, jalur SNBT-nya 19. Jumlah totalnya 45. Ini belum yang di swasta. Yang di swastanya di atas 100, Bapak. Jadi datanya DPK belum ditampilkan di sini. Lanjut di 2025. Lanjut dulu Pak, biar ini dulu. 24 ada kenaikan 7 siswa, PTN 2 siswa jumlahnya 33 siswa, jumlah SNBT-nya 42, jadi 75 siswa, sudah naik, hampir naik 100%. Di 2026 hasilnya dengan kurikulum, dengan BK, tak oyak-oyak, dengan masuk kelas Bu Iratas, Bu Emi, saya masuk kelas, cerita-cerita tentang kuliah itu piye dan sebagainya, dengan nilai-nilai yang sudah didapatkan di semester 1 sampai 5, 36. Jadi Pak, aku bisa dilene song loro Pak. Kowe pengen apa? Aku pengen teknik sipil Undip. Lah liyane, aku juara taekwondo Pak. Oke. Nek randuwe ya sik milih lihat situasi dulu. Kalau dia sudah punya juara nasional, silakan dengan nilai 92 dia masuk sipil, Undip dan sebagainya. Poltekkesnya ada 8, PTKI-nya ada 7. Nanti kita hembus-hembuskan selain universitas biar anak-anak ini daftar di Poltekkes atau di UIN. Di Kudus sana satu sekolah diterima di UIN semua. 300 berapa tidak menyisakan. Diterima semua. Sangat menyenangkan. Nah, di Rembang ya, di Rembang dulu kemampuannya cuma 30 yang pengen kuliah. Sekarang anak-anak sudah di survei BK sudah sampai 70, 80. Begitu ya. Ini di 51. Totalnya kita 51, sudah dihembuskan di media. SMA Wonosari ini 1 SMA 3 49, 2 SMA 1 49, 3 SMA 2 38, 4 kita di 36. Ini Bu anak-anaknya. Saya tampil di sana di depan Bu. Nek ora tak kayak gambar ya biar dari ini biar orang-orang tanya. Pak polisi mandek gitu tanya. Oke ya. Jurusannya apa-apa membanggakan. Oh sing orang tua lewat saya dengar. Oh, jurusan elek-elek. Nganyel gitu. Itu yang namanya orang berpendapat. Minimal orang luar tahu bahwa kita itu sekolah kita itu sudah sekian. Membanggakan ini. Terus di situ sama Sarpras sudah dibuat nama kita. Selama ini nama kita ketutupan pagar, nanti akan ditulis di sana. Hurufnya yang tadi pangga nggih. Ngeterek. Semoga zaman ini semakin baik. Terus nandur pohon baga ya biar tambah rindang. Ini Bapak Ibu di kita lanjut. Nah, hambatannya kemampuan akademik siswa yang beragam. Nah, ini yang beragam ini kita dorong, selalu kita konsultasi. Dan di ruang BK ora ruang nyeneni enggak ada, nyeneni negur. Nyeneni negur ini nek linggu jegang apa mekokok apa piye wis nah, soalan ngerti itu ning kono plesetan plesetan loro. Nah, itu delekke ditegur. Nek kemampuan akademik ya ora tegur. Kowe ora mudeng to le. Aku dumane ngono Pak. Sirahku ya sakmene iki ya. Kita dorong biar anak-anak ini kemana kemampuannya. Apa pengen jadi polisi, tentara, apa pengen wirausaha? Mbok menawa dhewe buka es teh jumbo.
duwe 20 outlet. Mantan murid saya di Sumber itu ada satu ST Jumbo Haribi. Satu harinya omsetnya 4 juta, pegawainya 6. Oh, aku meh-meh lu jane. Bengi dolan ning omahku tuh aku dijak metu. Piye kowe arep ngopo? Aku meh tuku teh, Pak. Terus ameh racik. Aku itu ora, yo cono, Pak. Racikannya itu yang membuat seger mobil. Saya di tengah saya yo enak banget, tapi yang bar ngombe watuk, Mas. Medeni, tapi yo laris. Dinamika perubahan kebijakan, sistem seleksi. Harus update kurikulum, semua Bapak Ibu harus update, BK harus update. Oh, saiki nek zaman kita dulu nek milih KIP ya KIP Ibu ya, milih KIP ya. Sekarang malah ono menteri ini, wakil menteri ini, menteri FKIP dibuka wae. Dibubarke wae, Pak. Lagi ngalamun apa lagi ngapa ya? Nah, lagi ngamuk. Surah kanggo guru ganti apa guru lah. Kesiapan mental dan strategi siswa ini. Saya sama anak-anak OSIS sampai buat podcast dan sebagainya. Kita sebar-sebar ke YouTube dan sebagainya biar anak-anak tahu bahwa tidak hanya pinter dan kudu harus ngerti strategi. Bijine 80 pengen kedokteran ITB, ya kena ra ketompo. Mbok bijine 96 kedokteran ITB ora ketompo. Wong ora ana kedokteran. Ayo. Bojone dekan FPUK ora ketompo, ora lulus PLPG. Zaman apa itu? Kita dulu. Sertifikasi ora lulus, lah dudu guru. Ada guru lulus ya. Kaya info meneh. Seluruh mahasiswa Jogja sudah tidak perawan berdasar survei. Mahasiswa lanang ora perawan. Lah iya. Kaya kancaku lho, anake jilbaban ra etuk padha dhek. Religius lho, ora etuk lanang kok. Lanjut. Turun, Pak. Solusinya pembelajaran diferensial dan kelas tengah. Ya sing pinter-pinter dilumpukke kaya aku. Pak Sigit kok pelajaranmu angel men to? Ora apa-apa, sing penting kowe sehat, ayu sehat. Lah aku yo mulang kuwi to, Pak. Aku mulang sing iso-iso kae. Lah aku ora iso, Pak. Ora apa-apa, penting ning kene kata. Nah, sampai denger guru, "Pak muridku turu kabeh, Pak." Pakai soal ra iso kabeh. Sing salah gurune. Kalimat kuwi aja sampai keluar. Muridku ora nggatekke aku kabeh. Lah kuwi mau piye? Pengelolaan kelasmu piye? Bijine lele, Pak. Lho, berarti soalnya kangelan. Apa kuwi mulang apa mbok kaya apa? Ngono-ngono ki aja keluar lho ya. Sing salah tetep kamu. Update informasi dan koordinasi intensif. Selalu kita berkoordinasi baik kurikulum, kesiswaan dan BK. Jadi kesiswaan punya data Bapak Ibu. Si A ini juara apa? Turnamen gimana? Termasuk juara kota, provinsi, nasional harus kita kumpulkan. Pendampingan psikologis dan motivasi. BK meneh. Walaupun Bapak Ibu semua harus memotivasi juga. BK meneh. Kok BK terus Pak Ben? Ya. Ujung tombak dari sekolah BK. Sekolah itu baik, diterima oke berarti BK. Kaya ning SMA 1 Batu Retno. Tetangga desanya bapak saya, tetangga desanya Bu Hamin. Kedokteran Batu Retno, sekolah ra dilewati bis lho. Iso 114. Bareng tak tonton datanya saya minta pengawasan. Bro aku kirim kirim datanya SMA Batu Retno. Sampai ono universitas sing aku ora mudeng, opo singkatane? 114. Oke piye atuh. Berarti Jawa Timuran, oke banget. Karena memang berarti dia itu masuk, siswanya ditekuk berarti iso. Pak siswane diarahke ra iso, sing salah kuwi. Nekukmu piye? Wah, kandhane ngeyel lho. Ora ono kalimat ku ya. Kandhane ngeyel ditekuk ra iso, ora ono. 114 itu sing penting kuantitas. Mungkin juara nasional Ibu ya.
Juara 1 se-Jawa Tengah. Mungkin nasional 114 kok. Muridnya 115. Sing siji ning ndi kuwi. Lanjut. Kesimpulan, optimalisasi SNBT adalah bukti nyata peningkatan mutu sekolah. Sing ditonton masyarakat iki tetep. Nanti kita daya tampung 360, sing daftar 1000. Nah, ini sekolah idaman. 360 sing daftar 200. Wah, bingung. Bapak Ibu guru takkan urunan itu. Murid kon daftar itu seragam. Itu tas. Ben murid tadi 360. Dulu sebelum zonasi banyak weru sana. Di Manyaran itu sekolah-sekolah sing muridnya ora ono. Dengan adanya zonasi muridnya saiki kebak kabeh. Lanjut, membutuhkan kerjasama tim yang solid antara manajemen, guru, dan tim BK juga siswa. Selalu kalau sing ketompo akeh mesti engko muridnya kowe pengen kuliah di, pengen kuliah di. Jadi muridnya omongan ya tentang pelajaran. Orang omongan tentang liyane. Omongan tentang Ridwan Kamil dan sebagainya orang. Saiki lagi apa? Lagi rame apa? Sing tempat penitipan anak itu loh ya. Wah, wis dititipke, wis bayar, malah dibondo. Saiki bae wae, kayak bae. Kayak bae tinggal lunga. Meningkatkan kualitas penilaian akademik, memaksimalkan kegiatan ekstra dan lomba. Nah ini pokoknya melu. Terima kasih pada tim FLS 3N. Kita juara 1 di Klaten poster. Yang kedua kita juara 3 film pendek. Baru 2 Bapak Ibu. Semoga besok rintip. Kalimatnya nek ra menang mesti tak omongi. Walaupun kamu tidak menang, tapi kamu tetap juara di hati Pak Sigit. Ben seneng ya. Ora pernah diseneni. Kuwi piye lho. Ben seneng. Oh iya, menambah frekuensi latihan soal penalaran. Ini ya. Jadi kalau begitu kelas 3, gune kelas 2 seneng. Wah, aku mulangnya sampai April tok iki. Bebas. Nah, ora ngono, iya. Harus kita terapkan. Selalu kita bicara soal penyelesaian soal. Walaupun pembelajaran mendalam, walaupun karakter harus kita tanamkan. Karakter sudah kita tanamkan banyak. Melalui banyak hal ya. Biar kita dikenal oleh masyarakat, selalu kita buat flyer atau media sosial kita hidupkan. Di web, di TikTok, di IG kita hidupkan. Prestasi apa yang terjadi di SMA Negeri 1 Wonosari, kegiatan apa? Misalnya kegiatan tanam pohon, misalnya kegiatan buka bersama atau bagi takjil atau kita ke panti-panti asuhan, kita hembus-hembuskan biar universitas itu melihat juga loh medsos kita. Langsung kita SMA Negeri 1 Wonosari, rumangsane Wonosari itu Gunung Kidul, nek ora mboke Klaten. Maka harus kita cantumkan Klaten. Saya ning Sulange, Pak Sigit kono dicedhakke kok tetep itu 78 kilo. Wewe kuwi Gunung Kidul iki Wonosari Dranggu. Saka omahku ora adoh. 20 kilo. Jumlah lampu merah 16. Dadi ya rodok suwe. Nek mangkat iso 30 menit. Kok iso, Pak? Sepi ya to? Was. Nek boleh sejam lebih. Kok bisa mulai sejam lebih, Pak? Macet. Loro pengen ngombe teh sik. Lanjut, Mas. Marilah selalu kita berkolaborasi untuk anak-anak semua, demi anak-anak semua. Jadi kita itu sudah jadi Bapak Ibu guru, apalagi yang sertifikasi. Begitu bangun tidur sudah mendapat uang 300.000. 300 kali 30 sudah dapat 9 juta. Ngono ya. Kalau saya nek cerita karo anak-anak itu dadi guru, gajine Pak Sigit akeh lho. Dudu sabetane sing akeh. Gajine banyak 2 digit.
Aku selalu gajimu berapa? 8 koma. Lah kok iso bar tanggal 8 koma. Saya tanggal 29. Surti belum muncul. Saya lihat story-nya Pak Dwi, aduh betul-betul ATM ya. Pokoknya agar Pak Dwi gawe ATM ditutup, wis betul ya. Lanjut, Mas. Nah, ini ya. Nah, ini begitu Bapak Ibu. Jadi nanti guru BK harus survei terus dari kelas 10-11. Berapa yang pengen kuliah? Mengapa tidak ingin kuliah? Alasannya apa? Kudu cekel. Ya, kudu cekel. Nanti kita bisa senang. Saya di mana-mana BK ini saya anggap ujung tombak. Yang kedua, termasuk saya mencari pahala Bapak Ibu. Kalau dulu masih kesesuaian, Pak Sigit, ayo ning omahe kae, ayo. Ayo rono Pak Sigit, ayo. Ning gone Solo kuwi ana rumah di belakang Widya Duta, rumah kampung-kampung. Saya layat di situ layat loh ya. Itu jenazah ora ditaruh peti Bapak Ibu. Karena peti ini rasa ditetuk. Jenazah peti ini ditaruh kelurahan, baru dimasukkan di peti di kelurahan. Itu nek wong Medina melayu nek ras layat. Saking sempit-sempitnya. Ya, kita buat SNBP semakin menerang dan karakter siswa semakin baik. Saya selalu katakan SMA Negeri 1 Wonosari sekolah idaman. Guru dan siswanya baik hati dan menyenangkan. Siswanya harus jadi siswa baik. Story saya mesti naik pagi. Selamat pagi orang-orang baik. Anggap aja semua orang itu baik. Nek dilarang apik ya mungkin lagi pas pas ru gajian apa sopo. Kan banyak faktor. Saya itu sejak kuliah semester 2 sudah punya uang. Ini bukan sombong. Saya 2004 sudah mendirikan bimbel ditku oke Pak murid itu 300. Tutorku setiap bulan ini pekne. Bareng dadi kepala sekolah malah ra duwe duit. Mergo ado. Biar minta tahu. Kapok. Ini Bu, musiknya di. Nah, ada lumayan Bu. Universitas 11 Maret ada 12. Kita sudah bisa tembus 12. 36 itu sudah banyak. Di Solo ya, walaupun ini di Klaten dulu. Jangan, wah ini puas, orang enak puas ya. Kita tidak akan pernah puas. Nah ini. Ya. Nek ngono umur-umur kayak saya bukan alat mengajari Anda tidak pernah puas. Nah, ini nesu nih sing keri dhewe. Ini keri dhewe nesu. Pak aku ketompo ra, Mbok. Etok Pak. Pak Hendri tak telon. Pak Hendri benakno. Ketompo ra, Mbok lebokke. Ini. Ya sudah seperti itu Bapak Ibu. Jadi selain kita benahi SNBP, kita benahi karakter siswa. Sudah di sini sudah banyak kegiatan baik keagamaan dan pramuka. Pramuka kita kemarin sewa 14 ton di Lindu Gede. Saya bilang sama Pak Angga, Pak jangan sewa truk batalion. Ngapa Pak batalion kuwi mendadak. Saya sering sewa Kopassus. Ngerti ti rong dino batalke. Pak Sigit ra iso. Arep latihan. Lah mosok perang sik truke dienggo Wonosari ya piye. Cari truk-truk yang banyak. Satu batalion itu 400, cuma 400. Kita itu 3 batalion loh. Kita kalau suruh demo sama Pak Dwi sama ngebaki dalan itu. Truk yang punya banyak. Yang punya banyak apa? Kepolisian. Itu Brimob itu banyak. Kayak auri truknya gur piro. 14 buat silih kabeh. Ini kan orang naik truk. Arep latihan sik disilih Wonosari ya piye. Di polisi itu banyak. Polisi itu di Solo. Di Solo itu kadang-kadang sebut pendek ya. Brimobnya ada 2 batalion. Di Grogol 1, di Teras 1, di tengah kota sudah ada sekarang.
itu dicipuki telu cukup. Berarti di Solo itu enak apa-apa cepet. Ono Kopassus, ono Brigif 13 dan sebagainya. Di Kupeng polisi, nek jenengan meh nek acara dangdutan. Niken Salindri ning Palur kono malah rugi. Sing mlebu tentara kabeh. Ojo, ngono iki kudu ngerti. Oh, aku meh ngerti. Teman saya ngedek tukang panti pijet di sana. Pak Eko namanya. Seperti saya tukang pijet, tapi Mas, kowe aja ngedek ning kono. Ora apa-apa no. Alah, iku sasi bubar. 2 bulan bubar. Rado bayar ya toh. Tarik malah ngeprok. Begitulah namanya didikane ngono. Sudah nih paparan dari saya, nanti mungkin Bapak Ibu guru ada tambahan ya. Kita baik SNBP dan semua kondisi sekolah ini sudah bagus. Anak-anak sudah bagus. Di Sulang saya cerita sedikit ya Bu atas. Di Sulang itu dulu semua guru. MC yo guru, ngene acara yo guru. Saya bilang, "Loh kok Bapak Ibu guru toh, Bu?" Lah nanti kalau jelek, lo jelek nggak apa-apa, dibenahin no. Nek jenengan bagus yo biasa, nek jenengan jelek yo wagu elek. Maka sekarang anak semua anak. Dan acara ulang tahun pun semua anak, serahkan anak. Anak itu cari promosi di situ-situ nggak malu. 50.000 ditampa, 10.000 ditampa. Kalau jenengan ngopo? Anak-anak, Pak di situ aku cari apotek nggak dapat sumbangan nih Pak. Lah kowe ora ngomong Pak Sigit ngomong aku akhirnya tuku madu, tuku obat tensi, tuku lagi jaluk sumbangan. Iki ora tau tuku mbok nyumbang. Nah, mantan sales. Begitu. Jadi piye carane? Pak di bank Klaten di pasar langsung kasih Pak 1 juta. Bagus. Bagus. Kamu kudu maem lumut-lumut biar tunjung. Biar bagus. Pokoknya nek diajak Pak Sigit ngomong gatekno. Ambil yang bagus-bagus. Yang jelek-jelek aja diambil. Ini paparan dari saya. Saya minta dukungan Bapak Ibu semua biar sekolah ini tambah baik. Dan kita tambah menjadi rias rukun iku agawe santoso gitu ya. Bapak Ibu bekerja sama, berkolaborasi, ngedulur, apa-apa enggak usah dipendem. Ya nek jajan ya sok-sok bareng. Nah, nek pas lan didit aja ngejak itu. Lan didit anggap dijak. Mas Sigit jajan sik enek Zoom berarti kuwi ra duwe duit. Assalamualaikum. Jadi ujian. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Saya minta dukungan Bapak Ibu semua biar anak sekolah ini semakin baik. Yang sudah baik semakin baik. Ini sing paling kesel ya Pak Angga. Sarana mesti tahu ya. Gah. Oh, Pak Sigit ben ngata. Ben dilatih. 1 ben latih. 2 kontrol ya. Penting. Ngantor emosi itu penting. Emosi selalu saya katakan 1 nek emosi itu 1 gelo, 2 malu. Gelo. Teman saya jam 10 ke rumah. Ngapa Mas? Aku terke golek kurungan manuk. Jam 10 bengi kok. Lah ngapa? Mau anakku mari-mari ra gendang sulap malah dolan manuk. Pak tendian. Kurungane rusak, manuk ilang. Terus ngapa? Aku gelo. Terus nekasake aku. Terus ke Depok, dodok-dodok, Mas. Syukur ya. Mbok kurungan ta mbok manuk. Nek ra yo isih. Bungok-bungok banter-banter isin dhewe. Ya. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Nanti dari Ustaz menambah. Mungkin sudah saya lakukan tapi lapor tulis Bu. Tersampaikan di sini ya
banyak ya dari saya itu yang penting satu orientasi hasil, dua keakraban kita semakin baik. Jadi sekolah ini biar nyaman, orang saling sikut dan sebagainya. Baik nih Pak, ya kose lupuk-lupuk saya kayak gitu. Baik nih juruk ya maka didewi. Neng jabal. Pokoknya neng jabal neng pantai awalnya dibuka sithik. Mau masuk Pak? Oh ya siap, gratis. Dari polisi ya. Bola Bali udah gue. Nah iya, polisi mantan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada pertanyaan wabarakatuh. Siap. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian paparan dari Kepala SMA Negeri 1 Wonosari. Rangkaian acara berikutnya adalah lain-lain. Dalam acara lain-lain ini, kami silahkan Bapak Ibu untuk bertanya, memberikan tanggapan ataupun usulan demi kemajuan dan kejayaan Semansari ke depannya. Monggo silahkan. Monggo Pak Agus. Agak maju ke depan Pak Agus. Ini yang 2002 nama. Oh, Romono ya. Dari sana juga apa? Oh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, nama. Ya, perkenalkan nama saya Agus Yunianto. Di sini saya mengampu guru informatika dan KKA. Satu pertanyaan mungkin dari pembahasan dari Pak Sigit tadi, yang mungkin ini akan menjadi sebuah terobosan baru agar anak-anak kita yang mungkin dalam memilih kuliah ataupun yang mempunyai kendala dalam perkuliahan itu bisa terselesaikan. Pertanyaannya adalah bagaimana langkah kita ya, yang real atau yang nyata yang bisa kita lakukan untuk membantu siswa apabila salah satu siswa kita itu masuk dalam ranking eligible di SMA Wonosari ini, akan tetapi dia tidak mendaftar SNBP dikarenakan mungkin dari kondisi finansial orang tua atau ekonomi orang tua, padahal dia anaknya anak pintar. Ya, terkadang orang yang tidak punya itu malah pintar-pintar, Bapak Ibu. Ya, mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Pak Sigit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya Bapak Ibu. Tadi program saya untuk BK tadi kan masuk kelas. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Masuk kelas dan mendata siswa. Berapa yang pengen kuliah, berapa yang pengen bekerja, berapa yang pengen jadi TNI polisi, berapa yang pengen menikah dan sebagainya. Data-data itu kita ambil. Kalau posisi seperti ini tadi sudah masuk eligible, siswanya pandai, nilai rata-ratanya tinggi, tetapi dia mengundurkan diri, tidak mau kuliah. Maka kita rayu, kita cari masalahnya apa. Kalau masalah finansial, orang tua kita panggil, kita dudukan bareng dengan BK. Nanti BK orang mantep ya dengan saya, bahwa nanti kita carikan KIP dan beasiswa. Nek anak lanang yo, nanti kita banyak beri dorongan. Nah anak wedok yo, piye carane? Harus kita carikan solusi, carikan KIP. BK harus ke kelurahan. Cari piye carane, ke kampus. Karena banyak kampus yang ada kuota untuk KIP. Mesti ada. Nek swasta malah dikasih 800.000 per bulan. Nek kowe kuwi ora pinter, ya kowe kudu berempati, suka menolong. Kancamu urung njaluk tulung wis mbok tulungi.
Urung njaluk tulung, rupane elekno. Apa kowe ngono? Apa urung garep PR? Apa pulsamu entek? Ya tetre karo aku. Apa ngopo? Urung njaluk tulung wis mbok tulungi. Nanti dilalah. Berempati, suka menolong. Nek suka menolong ini berakibat baik. Kita nggak tahu. Nek kowe pengen ngliwati pinter ki mau, kowe tok dum-duman otak pas-pasan, ya kowe kudu berempati. Ngepel, umbah-umbah, isa-isa. Ono anake dhewe isa-isa. Nah, ndak mau Pak. Umbah yo, laundry mah. Laundry gak ngeterke diceluk laundryne. Mbak. Jikon, Mbak. Waduh, enake saiki ya. Dulu saya ini nek pengen malam mingguan ya nek nganggo jin ya jine didak-idak ini. Oh, ngene iki ra kuat. Kelambine di PP, rasa disetrika ya, PP. Garing dinggo ringgo. Jadi harus berempati. Nah, biar kita itu banyak sugih bejo, berempati berakibat sugih bejo, dilalah pas daftar ora nek musuhe diterima direktur Pertamina loro sing daftar ra ono. Dilalah pas tes sing ngetes Pak Dini. Ya kan bisa. Sing ngetes gurune, potonggone. Ya liyane dites apa-apa, kowe iso hadroh, Nduk. Bisa apa? Apa hadroh? Oh ya, topo. Jadi kita sudah ada di sekolah kegiatan-kegiatan agamaan, baik Kristen, Katolik dan Islam ono terus. Kita tingkatkan setiap Jumat dan kita harus bagi-bagi dengan tetangga-tangga sini atau ke panti-panti asuhan. Kita minta doa sama anak-anak panti biar anak-anak kita semakin banyak diterima. Begitu karena memang kekuatan doa ini saya percaya banget. Ngerti didoakan itu normal kabeh. Ngerti didoakan itu apa? Saya ini enggak pintar Bapak Ibu. Saya satu cuma sregep, dua sugih bejo. Sigit Toto Mursito. Toto apa Toto? Toto. Nah, ini nek Bu Hermi ini panggil saya Sigit Ratoto. Karena yang lain sigit-sigit, yang lain banyak. Begitu. Jadi memang kita harus itu. Misalnya saya nolong Pak Gun. Pak Gun tak tolong. Bukan berarti saya itu mengharap Pak Gun menolong saya, enggak. Saya nanti akan ditolong oleh orang lain. Dilalah aku kebanan ning gone kono, ning alas Randu Blatung kono kebanan. Nah, dilalah pas ning gone ana omah. Ana warung, ana muridé lewat. Sing di omah dilalah kosong. Begitu. Mesti ana sing nulung liyane, mesti. Angger batin lah. Wis medhun bis kesel to. Kok ya ora ana murid sing lewat. Mbok ana sing lewat gonceng dilalah ngerti Pak. Wah ya. Kaya nemukan emas gitu. Gur gonceng lho. Kaya nemukan emas banyak. Mergo wis kesel mlaku adoh. Begitu nggih Bu Emma. Terus ditingkatkan anak-anak biar bagi takjil atau apa atau kita kunjungan-kunjungan ke panti asuhan. Tidak hanya di agama Islam, di agama-agama yang juga bisa ke sana. Pak Jo, Pak Yu dan lain-lain bisa kita kegiatan keagamaan kita di SMA Wonosari itu ditambah religius Pak ya. Religius, cerdas, berbudi dan peduli. Nah, peduli. Jadi nggak ada plastik, nggak ada. Parani plastik cipuk. Ya, godong-godong ya, peduli. Saya sone kayak batik itu kalau saya dulu oke gedrone itu. Dulu saya gedrone wedi ya. Pindah. Sudah Bapak Ibu? Sudah kita batasi aja ya. Biar saya dikasih masukan Bu Hermi sama Bu Ratas. Ya, terima kasih. Begitu tadi Bu, kepada saya kurang lebihnya mohon maafkan. Banyak kesalahan mohon dimaafkan. Saya tetap minta dukungan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu pinara wonten ngajeng Bu Hermin dan Bu Iratas. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, paparan sekaligus
pertanyaan dan tanggapan dari Bapak Ibu Guru. Sebagai rangkaian acara berikutnya adalah ulasan dari pengawas SMA Negeri 1 Wonosari terkait pelaksanaan observasi. Untuk itu dengan segala hormat kepada Ibu Doktor, mohon maaf Ibu, dulu waktu datang pertama belum, baru kandidat, alhamdulillah sekarang sudah doktor. Kepada Ibu Doktor Harminingsih yang akan diteruskan oleh Ibu Iratas Manik Wigati, Magister Pendidikan, kami silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Wonosari Klaten, Benta Kleru Gunung Kidul, gitu. Pak Sigit Toto Mursito. Coba banter ya ngomong Ratoto. Ini soalnya bolo lama, sama-sama matematika, se-MGMP gitu, jadi tulan bareng biasanya. Saya nyebutnya memang itu, tapi yang pas jadi kepolo ya wis ora gitu maksudnya. Ya, baik, yang saya hormati Bu Ira dan yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf yang hadir di ruang ini, luar biasa, alhamdulillah hadir semua. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Yuk kita pakaikan, kita dulu punya iya ya. Masihkah itu? Maksudnya sudah dirubah belum? Biasanya kan ganti kepala sekolah kan diubah gitu loh. Sudah diubah ya? Nah, makanya kan tadi belum dipakaikan. Kan dulu sudah, nah sekarang mesti ganti kepala sekolah ini mesti ganti kan gitu. Tapi belum tentu ganti loh ya. Ya kadang-kadang begitu. Oke, gimana? Ada yang mimpin? Saya kan belum pernah dengar, tadi nggak dengar. Pak Sigit soalnya malah lali ya. Oh Pak Sigit, ingat. Pak Sigit ya, Pak Sigit dipimpin saya. Ini jaringan kita diambilkan dari Mars kita ya. Mas refnya tuh Jaya Sekolah Negeriku. Serem banget. SMA 1 Wonosari. Kita lagu Mars. Iya. Mas. Jadi kita sudah dulu kan ada elit, ada hebat, ada bisa kan sudah dilalui semua. Sekarang kita jadi jaya. Saya nanti bilang SMA Negeri 1 Wonosari jaya gitu ya. SMA Negeri 1 Wonosari jaya, Semansari jaya. Kaya nggone undip rapopo niron ya rapopo. SMA Negeri 1 Wonosari jaya. SMA Negeri 1 Wonosari jaya. Semansari jaya. Terima kasih. Baik, ini apal aku bisa ya, sudah hafal. Simple ya Pak ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, ketemu lagi Bapak Ibu. Sebelumnya mohon maaf, Bapak Ibu mesti batin ya. Gitu Ibu Harmi ini wis pindah tuh, tapi kok balik lagi ning Wonosari gitu ya. Ini saya cerita dulu Bapak Ibu. Jadi di ruang GTK Bapak Ibu yang menaungi pengelolaan kinerja kepala sekolah itu sampai bulan Maret kita tunggu pengawas se-Jawa Tengah. Itu ternyata di aplikasi ruang GTK itu belum diupdate atau belum ada update data. Sehingga sampai adanya pengawas baru atau pengawasnya sudah berganti, tetapi untuk tim penilai atau tim kerja yang ada di PMM kalau dulu, sekarang ruang GTK, itu masih pengawas yang lama. Nah di dashboard saya itu masih ada 10 kepala sekolah SMA yang ada di Cabdin 5. Nah terakhir dari hasil koordinasi MKPS, SMA, SLB, dan SMK di Jawa Tengah, diminta seluruh tim penilai atau tim kerja itu segera melakukan kegiatan observasi praktek kinerja kepala sekolah di ruang GTK. Nah, yang pengawas baru sementara di dashboardnya di ruang GTK itu belum muncul fitur untuk tim kerja.
Jadi baru muncul pegawai saja. Nah ternyata seluruh kepala sekolah yang lama itu masih nyantol bahasanya di ruang GTK di pengawas yang lama. Jadi karena adanya instruksi atau kesepakatan dari MKPS se-Jawa Tengah, baik SMA, SMK, SLB, makanya kami mencoba di bulan April itu koordinasi dengan pengawas pembina yang sekarang. Ini harus dilaksanakan dulu observasi praktek kinerja di ruang GTK. Karena dari timeline-nya di ruang GTK itu seharusnya selesai di semester di TW1 Bapak Ibu. Harusnya Maret itu sudah observasi praktek kinerja. Tetapi karena kita menunggu update data pengawas kok belum diupdate, akhirnya kami di MKPS Jawa Tengah itu memutuskan untuk dilakukan dulu observasi praktek kinerja kepala sekolah sesuai dengan nama-nama yang ada di dashboard masing-masing. Nah, karena seharusnya yang menilai atau sebagai tim kerja itu adalah pengawas pembina yang baru, tetapi masih nyambung di dashboard saya, makanya kami bersepakat untuk bersama-sama dengan pengawas yang baru. Itu Bapak Ibu ceritanya. Jadi kenapa saya yang kesini karena masih nyantol di dashboard saya dengan akun belajar.id punya saya. Nah sehingga saya masih punya tanggung jawab untuk menyelesaikan minimal sampai di observasi praktik kinerja. Nah kita berharap nanti di bulan Mei, mungkin Juni lah paling lambat, itu nanti sudah berubah data itu sehingga bisa masuk di pengawas yang baru. Nah nanti Pak Sigit itu dan timnya saat membuka nanti biasanya ada notifikasi untuk konfirmasi ulang tim kerja. Setelah konfirmasi ulang nanti akan ada notifikasi lagi dilanjutkan penilaian kinerja di ruang GTK. Nah kalau itu klik lanjutkan berarti nanti Pak Sigit tinggal melanjutkan. Tidak lagi mengulang mulai dari observasi praktek kinerja. Itu Bapak Ibu. Makanya kenapa kok ini Bu Hanmin lagi yang datang ya, padahal harusnya sudah Bu Ira gitu ya. Tapi karena dashboardnya masih di saya, akhirnya kami sepakat untuk datang berdua. Sekaligus silaturahim kepada Bapak Ibu. Karena kangen juga itu saya dulan-dulan gitu ya. Biasanya dulan ke sini sampai mau tenis saja rusi dulu Pak Sigit. Iya, lapangannya tenis masih toh? Oh, masih. Oh alhamdulillah, kita tunggu ya. Nanti harus indoor ngabari ya. Iya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Kalau sudah indoor itu hujan, panas itu enggak ada masalah gitu ya. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi itu silaturahim itulah yang akhirnya kami bisa bersepakat dengan Bu Ira hari ini meskipun dengan banyak perjuangan ya Pak Sigit ya. Kalau saya sebetulnya manut karena beliau ini kemarin harus tes substansi ya sebagai calon kepala sekolah yang sudah menjadi kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi memang ini regulasi, jadi regulasi. Kayaknya dulu itu belum sah jadi calon kepala sekolah gitu. Jadi akhirnya ini harus dites ulang. Itu. Dan ini regulasi Bapak Ibu, jadi Pak Sigit tidak salah. Regulasi dan memang Pak Sigit sudah berapa tahun jadi kepala sekolah tambah yang di sana? 3 tahun. Nah, ini sudah drawasi Bu, Pak. Iya, drawasi. Soalnya apa? Kalau tidak punya NUKS dari hasil yang sekarang dimulai tes substansi itu, berarti nanti Pak Sigit itu hanya punya hak menjadi kepala sekolah 1 periode, yaitu 4 tahun. Setelah itu dia harus kembali ke guru Bapak Ibu. Itu regulasi yang baru. Nah makanya ini Provinsi Jawa Tengah, alhamdulillah Pak Sadimin itu gercep Bapak Ibu. Segera menangkap peluang itu untuk bisa memberikan peluang ke 160 kepala sekolah. Nah nanti kalau sudah punya sertifikat itu, NUKS sudah punya hak untuk menjadi kepala sekolah selama 2 periode. Jadi hanya periode pertama 4 tahun, karena sudah punya sertifikat itu, Pak Sigit akan lanjut di periode kedua. Sehingga 8 tahun. Nah batasan menjadi kepala sekolah itu 2 periode Bapak Ibu. Nah setelah itu akan kembali menjadi guru. Nah ini menjadi tantangan Bapak Ibu buat teman-teman kepala sekolah yang masih sangat-sangat muda. Karena kemarin perekrutannya melalui guru penggerak.
Nah itu Bapak Ibu, sehingga 2 tahun, 8 tahun selesai. Kalau Pak Sigit kayaknya 4 tahun lagi wis purnanya masih berapa tahun? 89, berarti kalau tambah 89, aku 89, saya masih 9 tahun lagi, berarti ini podo matematikanya malah hitung-hitungannya hilang gitu ya. Jadi masih 9 tahun lagi, berarti masih ada 4-5 tahun ya. Masih ini kan baru 3 tahun, berarti tambah 5 tahun, berarti dia masih sisa 4 tahun. Kalau dia tetap sesuai dengan regulasi yang ada, akan kembali ke guru. Kecuali ada kebijakan tersendiri di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Kita tunggu gebrakannya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Tetapi Bapak Ibu, kalau mau ke periode 3, berarti nanti di tahun ke-7 dan ke-8, penilaian kinerja atau pengelolaan kinerjanya hasilnya harus amat baik. Nah, kalau tahun ke-7 dan tahun ke-8 itu penilaian kinerjanya kepala sekolah itu amat baik, maka dia otomatis akan lanjut ke periode ke-3. Berarti sampai 12 tahun. Jadi purna jadi kepala sekolah, begitu. Nah, berarti kita tahun ke-7 dan ke-8. Nah, cuma Bapak Ibu masih ingat kalau mereka ngasih nilai amat baik, konsekuensinya terus pundi Bapak Ibu? Buat surat pernyataan, gitu kan? Terus kemudian bukan dites ya, tapi akan ada konfirmasi kelebihannya apa? Kenapa dia diberi nilai amat baik? Termasuk Bapak Ibu guru sebetulnya boleh diberi nilai amat baik. Kalau memang itu potensinya dan kompetensinya serta motivasinya untuk bekerja itu bagus betul. Itu sebetulnya boleh diberi nilai amat baik Bapak Ibu. Asal itu tadi bisa mempertanggungjawabkan. Termasuk kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi pengawas Bu Ira nanti kalau masih tetap jadi pengawasnya Pak Sigit, sampai nanti di tahun ke-7 ke-8 itu ditanya, Pak Sigit ini pripun amat baik napa mboten? Yang amat baik berarti Pak Sigit harus menunjukkan kinerjanya itu betul-betul luar biasa. Sehingga Bu Ira waktu mempertanggungjawabkan itu bisa dan berani. Karena apa? Ya memang betul-betul punya kelebihan saat dia menjadi kepala sekolah. Adanya perubahan yang signifikan di sekolah yang dipimpin. Dan saya yakin melihat paparannya Pak Sigit tadi itu bisa. Ngoten nggih Pak Sigit. Bapak Ibu bisa. Kalau nanti Pak Sigit masih di sini loh tahun ke-7, tapi ora ngerti ning Pak. Sok wis balik ning Solo ya bisa jadi. Iya, karena tahun ke-7 kan ini masih tahun pertama kan Mbak di sini. Tahun pertama, tahun kedua itu udah boleh di rolling Bapak Ibu. Jadi paling cepat tuh 2 tahun di rolling kepala sekolah itu paling cepat. Ya paling cepat di rolling 2 tahun, terus kemudian tahun ke-4, nah itu boleh lanjut sampai tahun ke-8 Mbak, boleh. Kalau jenengan mau tetap di sini terus, wis nyantol neng kene gitu ya bu, gitu ya. Saya belum tahu itu so nyantol neng kene, kalau di sana tak arep-arep kok ora nyantol di sana gitu ya sudah. Akhirnya yo aku balik ya sudah balik, alhamdulillah bisa kembali ke dekat rumah gitu ya meskipun jaraknya masih jauh. Itu Bapak Ibu kembali terkait dengan pengelolaan atau penilaian kinerja baik guru maupun kepala sekolah pada standarisasinya ya itu atau di atas ekspektasi. Jadi ekspektasinya betul-betul di atas. Itu berarti amat baik. Jadi itu boleh. Tahun kemarin Bapak Ibu kepala sekolah yang kebetulan 10 orang, kalau kemarin 11 orang itu saya tanya karena ada beberapa kepala sekolah yang prestasinya luar biasa. Selama 2 tahun di sekolah itu perubahannya signifikan betul. Membawa perubahan baik di sisi prestasi, sekolahnya, tampilannya, gurunya, prestasinya itu luar biasa. Nah itu saya tanya, Pak pripun, ini kalau saya memberi amat baik berani. Karena jenengan sudah punya prestasi yang luar biasa dalam memimpin sekolah. Terus, tapi nanti konsekuensinya 1, kita berdua membuat surat pernyataan. Yang ketiga, berani mempertanggungjawabkan. Adanya kelebihan itu Bapak Ibu. Tapi nggak ada yang berani Bu, dari 11 itu Pak pun nggak ada. Mboten Bu pun baik mawon. Ya sudah, alhamdulillah. Karena sejatinya penilaian untuk di akhir kan harus ada diskusi Bapak Ibu. Jadi harus ada diskusi penilaian, kan boleh sanggah.
Masih ingat kalau lihat di ruang GTK itu kan kalau sudah ada penilaian kan Bapak Ibu boleh menyanggah. Saya harusnya di atas ekspektasi. Kenapa hanya sesuai ekspektasi saja? Itu boleh sanggah. Makanya perlu didiskusikan. Nah, itu Bapak Ibu terkait kenapa saya hadir di sini bersama Bu Iratas. Itu nggih Bapak Ibu. Jadi mohon izin gitu ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi nanti sudah ada update lah. Sehingga saya tidak terbebani dengan tugas yang ada di Cabdin 5 dengan 10 kepala sekolah. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait dengan paparan Pak Sigit, memang Pak Sigit sudah sempat WA ke saya. Kalau di dashboardnya memang itu berbicara tentang komunitas belajar. Setahu saya, seingat saya, kombelnya di Semansari ini sudah jalan dan bagus. Itu ya, makanya akhirnya Pak Sigit meminta, Pak Bu nanti saya ganti boleh enggak? Boleh, monggo silahkan. Sesuai apa yang ingin jenengan tingkatkan di sekolah ini gitu. Dan ternyata betul Bapak Ibu ya. Ada beberapa catatan saja. Pak Sigit itu memang sukanya udah cerita itu banyak sekali gitu. Nah, satu hal yang Pak Sigit harus catat bahwa apapun itu prestasi yang kita buat, apapun itu program yang sudah kita laksanakan, tanpa dicatat Bapak Ibu, siapa yang percaya begitu Bapak Ibu. Jadi meskipun Pak Sigit saya tahu dari dulu merasa administrasi itu enggak suka. Dia mengerjakan apa aja, tapi anggur kon gawe laporan, sing gawe laporan kono wae gitu ke saya. Kan ini teamwork di guru pemandu dulu bertiga. Saya, Pak Mujapar yang sekarang Kepala SMA 3 Surakarta dan Pak Sigit. Kita bertiga itu tim sekian tahun ya, 3 tahun ya Pak. Setiap 3 bulan ke LPMP ada pembekalan lagi, balik lagi, menyampaikan lagi, nanti balik lagi, menyampaikan lagi, kita bertiga. Selalu itu administrasi bagian kono. Itu aku pokoknya bagiane sing angel-angel ngono aku, tapi yang administrasi bagiane ngono begitu. Tapi itu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kepala sekolah termasuk Bapak Ibu guru. Jadi jangan sepelekan administrasi. Meskipun selalu menteri kita itu selalu bilang ini istilahnya mengurangi beban administrasi guru, iya betul. Tapi akhirnya kita juga diminta bukti dukung Bapak Ibu. Nah, berarti apapun yang kita kerjakan Bapak Ibu sebisa mungkin ditulis atau dicatat. Nah, termasuk juga di pengelolaan kinerja kepala sekolah dan guru. Bapak Ibu kan buat RHK ya. Ada berapa banyak RHK kalau guru? 4 atau 6? 6 RHK. Nah, pastikan 6 RHK itu Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat di awal tahun itu ada bukti dukungnya. Loh Bu lah kan tidak diminta ngunggah di ruang GTK, betul. Nah bukti dukungnya simpanlah di drive Bapak Ibu. Nah nanti kalau suatu saat ada sidak gitu ya terkait penilaian kinerja, Bapak Ibu bisa tunjukkan, ini loh rencana saya di awal tahun, saya sudah melaksanakan, ini bukti dukungnya. Termasuk nanti Pak Sigit. Nanti dibantu timnya, kalau di Pak Sigit itu ada 11 RHK-nya. Yang 3 itu jadi 1 bisa, sehingga ada 9 untuk RHK kepala sekolah. Nah itu nanti dibuat juga 1 link drive kepala sekolah, dimulai kegiatan hari ini. Observasi praktek kinerja kepala sekolah. Paparannya, dokumentasinya, itu masukkan di drive itu. Nah terus kemudian kan ada tindak lanjut, terus nggih Bapak Ibu? Nah ada tindak lanjut, Bapak Ibu tindak lanjut mengisi apa? Saya mau belajar di ruang GTK, misal begitu. Saya mau aktif di komunitas belajar. Nah, saat Bapak Ibu belajar itulah di screenshot. Habis itu nanti diunggah di drive yang sudah Bapak Ibu siapkan sebagai bukti dukung bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan tindak lanjut. Nah, setelah itu ada refleksi. Gitu, ngoten nggih Pak Sigit. Jadi nanti bersama timnya, karena kalau kepala sekolah di drive-nya itu ada juga RKJM, RKT, dan RKAS yang harus diunggah. Terus kemudian ada juga terkait dengan kehadiran Bapak Ibu Guru. Terus pembagian tugas Bapak Ibu Guru, termasuk tim manajemen. Itu karena kepala sekolah. Nah itu diunggah di link drive tersebut. Itu artinya bahwa kita itu benar-benar melaksanakan rencana yang sudah kita buat di awal tahun. Itu ya Pak Sigit ya. Jadi kalau paparan sudah oke banget Pak Sigit ya. Pak Sigit
Hanya saja tadi dia cerita aja rapor pendidikannya baik semua, Bu. Nah, baiknya tadi tampilkan ini loh sudah hijau semua. Yang turun bagian mana? Nah, tampilkan yang turun bagian kualitas pembelajaran. Di subindikator apa yang turun? Oh, di subindikator terkait dengan tamatan siswa. Nah, akhirnya dia ngangkat SNBP, SNBT. Jadi urut gitu. Itu nggih, Pak Sigit dan juga teman-teman di tim manajemen dan juga Bapak Ibu guru. Seperti itu langkah yang dibuat. Sudah oke Pak Sigit. Dan ini hari ini observasinya bagus, audien juga semangat gitu ya. Ini memang lucu Pak Sigit itu ya, terus comang-comong itu ya gini nih Bapak Ibu. Tapi kalau sudah bekerja luar biasa Bapak Ibu, top tenan ini betul. Tanpa kenal lelah gitu ya. Ini dulu kalau di sekolah bagian nganterkan siswa Bapak Ibu. Siswa cewek kok cowok saya gitu mesti tak malah mesti siswane sing cewek sing mbok pilih mesti gitu. Kalau sama saya mesti gitu. Jadi ya gitu, tapi itu tadi kalau sudah bekerja all out betul all out dan memang sampai rampung. Gitu. Nah luar biasa SNBP Bapak Ibu tahun 2026 ya, berarti itu sudah luar biasa ya kenaikannya dari 16 dari 24 itu menjadi 36 sekarang ya, 24 jadi 36. Nah Bapak Ibu ditambahi lagi sekarang kerjaannya guru BK. Bapak Ibu itu pastikan yang 36 siswa, satu diambil, dijalani Bapak Ibu. Kan itu sudah diterima, tapi belum tentu dia akan menjalaninya. Di tengah jalan, ternyata dia diajak pamannya ke Jakarta, bekerja di sana, gajinya gede, kuliah kan bisa nanti-nanti. Nah akhirnya kan tidak diambil Bapak Ibu. Nah berarti pastikan bahwa diambil dulu. Nah setelah 36 siswa ternyata diambil dan registrasi menjadi mahasiswa, setelah itu kawal sampai lulus Bapak Ibu. Nah makanya yang 36 grupnya udah hilang. 36 siswa itu ada grup khusus. Kawal terus sampai dia lulus. Pastikan dia berprestasi. Nah minimal lulus Bapak Ibu. Jangan sampai putus di tengah jalan. Karena sangat mungkin Bapak Ibu tahun kedua dia hilang. Ya karena tahun pertama kok aku rasa seneng juga jurusan iki ya. Karena dia punya biaya, besok aku mau ikut SNBT lah tahun depan. Hilanglah dia. Nah itu kalau dia ngambil katakanlah misal di Undip, itu berarti dia dianggap DO di Undip. Meskipun dia akhirnya ngambil SNBT dan diterima di UI misal begitu. Tapi di Undip catatannya dia DO. Dan DO itu bagi Undip adalah aib. Karena itu adalah akan mengurangi nilai dari akreditasi dia. Nah Bapak Ibu, kalau ada yang seperti ini Bapak Ibu, catat betul. Itu Undip, fakultas apa, prodinya apa. Nah jangan sampai tahun berikutnya ambil itu Bapak Ibu. Karena apa? Kemungkinan kecil untuk bisa lolos. Karena sudah ada catatan hitam di Undip. Ya karena apa? Sudah diberi fasilitas, kok ora dinyangi sampai rampung Bapak Ibu. Nah makanya guru BK-nya nyun sewu dan ditambah kerjaannya. Itu. Ya memang betul Pak Sigit kan mau guru-guru BK itu saat ini tak tambahi sisan begitu ya. Dan itu sangat membantu Bapak Ibu guru BK. Kalau itu anaknya sudah sampai lulus di tahun kelima, nanti di tahun kelima anaknya adik kelasnya diberitahu, iki loh kakak kelasmu di sana sukses kumlot, kamu ambil ini pasti diterima. Betul itu. Dan itu sudah banyak yang mencoba untuk membuat analisis seperti itu dan ternyata betul-betul sukses. Gitu ya. Jadi dikawal betul. Nah, tidak hanya di jalur SNBP Bapak Ibu. Jalur SNBT pun itu juga mereka tracking dari kampus itu. Jadi meskipun SNBT itu sekolah pun juga akan dilihat, ya akan dilihat betul. Sehingga tidak hanya jalur SNBP, memang fokus di SNBP kalau di kampus itu. Karena itu jalur tol ya, itu jalur gampang banget itu. Koncone SNBT misalnya ke sana kemari dia sudah duduk manis tinggal registrasi, enak banget. Makanya itu betul-betul dipantau.
Dan anak-anak jalur SNBP itu sama kampus itu kayak ditandai Bapak Ibu. Jadi itu memang dari tahun semester 1, 2, 3 terus dipantau Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi tolong nanti guru BK atau mungkin ada tim khusus karena guru BK-nya sekarang berapa guru BK? 5, alhamdulillah bisa berbagi Bapak Ibu. Karena guru BK-nya 5. Nah monggo itu dikawal terus karena sudah 36. Dan sangat mungkin turun itu bisa Bapak Ibu. Sehingga kalau SNBP naik terus itu biasa. Turun pun juga biasa Bapak Ibu. Karena apa? Itu tadi analisisnya. Analisisnya mungkin meleset dan juga anak-anak pilihannya terlalu tinggi. Itu bisa jadi. Dan itu terjadi juga di Boyolali. Itu ya, di salah satu sekolah itu benar-benar turun drastis. Tinggal 7 orang. Padahal sebelumnya itu 30-an. Itu. Nah setelah dianalisis ya itu tadi. Ternyata memang banyak yang tidak diambil ataupun diambil tapi tahun kedua hilang. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi memang mumpung kita masih bisa melakukan analisis, monggo silahkan dianalisis. Oke, itu Bapak Ibu terkait dengan kinerja kalau observasi praktek kinerja luar biasa. Dan terima kasih tadi Bapak Ibu peran sertanya sudah sangat antusias sekali. Terima kasih untuk hari ini. Dan nanti untuk selanjutnya untuk tindak lanjut dan refleksi mudah-mudahan nanti sudah bisa masuk di dashboardnya Bu Iratas. Gitu nggih. Saya kira itu, mohon maaf Bapak Ibu sekali lagi karena mengganggu waktu panjenengan, harusnya kan ngajar di kelas. Karena mau tidak mau siswa itu tetap seneng yang gurune ning kelas. Gitu ya. Saya kalau gitu tuh khawatir banget dengan kejadian yang jam kosong terus sampai ada siswa yang dibunuh temennya itu kan karena jam kosong. Jadi akhirnya kita benar-benar tercoreng itu guru itu. Guru yang tidak ada di kelas itu akhirnya kejadian di kelas menjadi tanggung jawabnya guru tersebut di jam itu Bapak Ibu. Makanya itu saya kira cukup dari saya. Monggo nanti bisa ada hal-hal yang perlu disampaikan dari Ibu Iratas. Saya kembalikan dulu ke pembawa acara. Terima kasih banyak Pak Sigit dan Bapak Ibu semua. Insya Allah silaturahim tetap terjaga nggih Bapak Ibu ya. Oke baik. Terakhir saya tutup dulu dengan pantun ya. Nah, pantun. Kalau dia kan lucu-lucu ya, saya pantun aja ya. Oke. Burung kenari hinggap di dahan. Cantik. Bernyanyi merdu di pagi hari. Cantik. Diskusi kinerja penuh keramahan. Cantik. Sekolah maju karena sinergi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian ulasan dari Ibu Dr. Herminingsih. Sebagai rangkaian berikutnya, pengawas Ibu Iratas Manik Wigati, Magister Pendidikan, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengawas senior saya, Ibu Dr. Herminingsih, Pak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonosari, Pak Sigit Toto Mursito, dan Bapak Ibu Guru Karyawan SMA Negeri 1 Wonosari. Alhamdulillah, puji syukur kita berada di ruangan ini. Tadi sudah menyaksikan paparan dari beliau Bapak Kepala Sekolah. Memang benar Bapak Ibu seperti yang disampaikan Ibu Hermin, karena di ruang GTK saya belum muncul menu penilaian kepala sekolah. Jadi kehadiran saya di sini mendampingi beliau Bu Hermin dalam menilai Pak Sigit. Kemudian ini juga hal yang baru bagi saya Bapak Ibu. Alhamdulillah saya di sini diberi kesempatan untuk bisa melihat praktik baik Bapak Kepala Sekolah beserta manajemen dan Bapak Ibu guru semuanya dalam memajukan SMA Negeri 1 Wonosari Sekolah Idaman. Dalam pelaksanaan tadi sudah diulas oleh Bu Hermin. Tapi kok saya curiga, koyone Pak Sigit ini punya tim hore ya kayaknya ya Pak ya. Iya baru sekolahan ini loh, sing meriah banget ki. Iya toh Bu, iya. Oh lah iya, pertahankan Pak. Iya. Ya, itu mesti ketuanya Pak Gun mesti. Nah, Anda sudah masuk dalam daftar catatan saya, Pak.
Nggih, begitu Bapak Ibu. Kemudian di sini saya juga mengucapkan terima kasih pada Bu Hermin kerawuhane di SMA Negeri 1 Wonosari dalam pelaksanaan penilaian kinerja praktik kinerja kepala sekolah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan diharapkan nanti bisa membawa dampak yang positif untuk kemajuan sekolah yang tercinta ini. Setuju nggih Bapak Ibu? Nggih. Sebelum saya tutup tidak ada pertanyaan untuk saya toh ya? Mboten enten toh? Mboten, nggih. Pun ngoten mawon Bapak Ibu, seperti yang dikhawatirkan tadi nanti panjenengan kelamaan meninggalkan kelas. Gelo toh nggih nek ninggalke kelas? Gelo nggih. Ya. Oh ya. Ya, begitu Bapak Ibu, terima kasih untuk kolaborasinya. Semoga selalu terjaga gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Pengawas SMA Negeri 1 Wonosari. Tadi istilahnya ada pengawas senior Ibu Dr. Harminingsih. Pengawas Ibu Iratas Manik Wigati, Magister Pendidikan. Terima kasih kerawuhannya, ulasannya, dan mohon doanya untuk ke depan Wonosari lebih jaya. Dan keinginan Pak Sigit itu waktu datang sangat mengesankan. Bu, Mbak, Wonosari kok ora terkenal toh? Ngertine Gunung Kidul. Makanya kok pagre langsung dini kok. Ditulisi, dipesankan nama yang besar dengan harapan lebih terkenal dalam kebaikannya, dalam kemajuan prestasi baik akademik dan non-akademiknya. Demikian Ibu, mohon doanya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian akhir kebersamaan kita dalam gelaran acara observasi kinerja Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonosari oleh pengawas pembina Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Rabu 29 April 2026 telah selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga yang hadir mendapatkan motivasi dan nilai-nilai positif dalam acara ini dan semoga bisa memberikan dampak baik untuk kejayaan SMA Negeri 1 Wonosari ke depannya. Saya selaku MC pamit undur diri, sampai jumpa di lain hari. Mohon maaf atas hal-hal yang tidak berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.